ya? Kok belum kelihatan? Koko. Kok gak jawab juga sih? Koko. Koko. Kenapa sih, Mi? Teriak-teriak. Habis Koko gak jawab. Gimana? Koko sudah siap sekolah minggu? Siap lah. Kan kalau hari Minggu, Koko senang banget sekolah Minggu. Koko senang memuji Tuhan, berdoa, dengar cerita Alkitab. Meme juga gitu. Koko, lihat tuh. Sudah banyak teman-teman kita. Hah? Iya, kita sama mereka yuk. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Wah, semua kelihatan gembira ya, Mi. Iya, wajah kalian semua berseri-seri. Senang bertemu kalian lagi. Semua sudah siap sekolah minggu kan? Ayo menyanyi ya. Lagunya apa, Mi? Ini lagu baru sih, tapi gampang kok lagunya. Kita nyanyi, nanti teman-teman ikutin. Pasti bisa. Judulnya? Ayo ke sekolah minggu. Sip. Ayo bangun, hari Minggu telah tiba. Ayo siap pergi ke sekolah minggu. Teman-teman menunggu, Tuhan menanti dirimu. Puji Tuhan, haleluya. Ayo kita berdoa. Dengar firman dengan tenang, Tuhan Yesusmu senang. Ayo bangun, hari Minggu telah tiba. Ayo siap pergi ke sekolah minggu. Teman-teman menunggu, Tuhan menanti dirimu. Puji Tuhan, haleluya. Ayo kita berdoa. Dengar firman dengan tenang, Tuhan Yesusmu senang. Puji Tuhan, haleluya. Ayo kita berdoa. Dengar firman dengan tenang, Tuhan Yesusmu senang. Gampang kan teman-teman lagunya? Sekarang kita mau doa. Koko yang berdoa ya. Baiklah. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu, meskipun masih melalui sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus pimpin dan sertai, agar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan dari awal hingga akhir sekolah minggu kami hanya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Koko, kalau kita bisa bangun pagi, sekarang kita bisa sekolah minggu. Itu karena apa coba? Karena apa ya, Mei? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Bener, Koko pintar deh. Kasih Yesus itu sungguh besar buat kita, Mei. Iya, juga lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Nah, ada lagunya tuh, Mei. Iya, yuk kita nyanyiin. Teman-teman, come on, kita nyanyi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, Kau ada di dukaku. Kau ada karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah. Kau ada di suka, Kau ada di dukaku. Kau ada karena Engkau Yesusku. Lagunya bikin semangat ya, Meh. Meh, kapan dong dengerin cerita Alkitabnya? Sebentar lagi. Udah nggak sabar nih. Ceritanya tentang apa? Ih, rahasia dong. Nggak mau pelit. Nanti dengerin langsung, Koko. Sekarang kita nyanyi dulu sebelum dengerin cerita Alkitab. Oke, kalau gitu kita nyanyi ya. Kita siapkan hati kita ya. Iya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Endang di Sekolah Minggu Online ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi marilah sebelumnya kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ayo adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga tolong kakak yang akan menyampaikan firman, agar boleh menyampaikan firman dengan baik dan benar, sehingga firman itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, kakak mau nanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang mempunyai teman anak kembar? Ayo siapa? Kakak juga punya teman anak kembar adik-adik, dan wajah mereka itu memang mirip sekali ya. Kalau kita tidak terbiasa berkumpul dengan mereka, kita kadang tidak bisa membedakan mana yang si A atau si B nih dari kedua anak kembar ini. Nah sebelum lanjut, yuk kita mau melihat anak-anak kembar yang ada di dunia ini. Nah ini lihat kalian, ini adalah anak kembar yang masih kecil ya, wajahnya tetap mirip ya adik-adik. Kita lihat lagi nih, ada lagi juga ini yang sudah agak besar, sama juga kan ya. Tetapi ada juga adik-adik anak kembar yang mereka tidak sama. Ayo kita lihat ya gambar berikutnya. Nah ini anak kembar yang tidak sama nih, kulit mereka berbeda nih, yang satu putih, terus yang satu hitam atau coklat ya. Kita mau juga bercerita tentang anak kembar yang tidak sama. Ada ya di Alkitab ibu, kakak? Oh ada adik-adik ya. Kakak-kakak yang sudah kelas 1 sampai kelas 3 kira-kira pernah nggak atau tahu nggak siapa kira-kira di Alkitab ada cerita tentang anak kembar yang tidak sama? Iya betul ya, dia adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini adalah anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribkah. Waktu itu Bapak Ishak setelah menikah dengan Ibu Ribkah, mereka lama tidak diberi anak adik-adik. Akhirnya Bapak Ishak kemudian berdoa meminta kepada Tuhan agar diberi anak oleh Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa Bapak Ishak ya. Tuhan mengabulkan keinginan dari Bapak Ishak. Akhirnya Ibu Ribkah mengandung. Dan ternyata anak yang ada di dalam perut Ibu Ribkah ini adalah anak kembar. Dan anak kembar ini keduanya suka saling bertolak-tolakan ya. Artinya kalau mereka bertolak-tolakan di dalam perut itu, mereka seperti menendang-nendang perut Ibu Ribkah ya. Nah Ibu Ribkah ini mungkin merasa kesakitan atau merasa aduh kok nggak enak sekali ya ada anak kembar di dalam perutnya. Dia kemudian Ibu Ribkah ini datang kepada Tuhan dan dia mengeluh. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Ibu Ribkah? Ya anak yang ada di dalam perutmu itu nanti akan menjadi dua bangsa yang besar. Bangsa yang satu lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang lahir itu nanti ya, yang gede itu akan menjadi hamba dari yang kecil. Itu yang dipesankan oleh Tuhan kepada Ibu Ribkah. Setelah mendengar itu, Ibu Ribkah akhirnya menjadi lega adik-adik. Dan benar adik-adik, setelah 9 bulan mengandung, maka sudah waktunya Ibu Ribkah melahirkan. Dan ketika mereka lahir, anak pertama yang keluar badannya berbulu adik-adik, kemerah-merahan ya, kasar. Nah yang pertama ini diberi nama Esau. Kemudian yang kedua kulitnya lebih halus dan dia diberi nama Yakub. Nah Esau ini adik-adik dia suka sekali berburu ya, dan dia sering membawa hasil buruannya pulang ke rumah. Bapak Ishak ini suka sayang kepada Esau dan suka sekali makan masakan hasil buruan dari Esau. Sedangkan Ibu Ribkah ini suka kepada Yakub. Adik-adik kedua anak ini adalah merupakan penggenapan dari janji Tuhan ya. Tuhan pernah menemui Bapak Ishak dan berkata bahwa keturunanmu akan menjadi banyak seperti
bintang di langit. Nah, kita lihat nih gambar bintang nih di langit. Coba siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Kalian yang pandai pelajaran matematika maupun guru yang pandai mengajar matematika tidak bisa adik-adik menghitung bintang di langit karena jumlahnya yang begitu banyak. Itulah janji Tuhan kepada Bapak Ishak bahwa keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Dan oleh keturunanmu banyak orang yang akan mendapatkan berkat. Adik-adik ingat nggak, janji ini sebenarnya adalah juga janji yang sudah Tuhan katakan kepada siapa? Bapak siapa ya? Bapaknya Bapak Ishak? Iya, Bapak Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan dari Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, melalui Bapak Ishak inilah janji Tuhan digenapi dengan kelahiran Esau dan Yakub. Adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya kepada seseorang ya. Tuhan Yesus, Tuhan itu akan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Kalau kepada kita, kira-kira Tuhan itu menjanjikan apa ya adik-adik? Kepada kita, Tuhan itu menjanjikan bahwa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menolong kita, ya, Tuhan akan memberkati kita, ya. Oleh karena itu, kita harus percaya adik-adik kepada janji Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesedihan, ya, kita bisa datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji. Dan Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan pernah membatalkan apa yang sudah dijanjikannya kepada manusia. Oleh karena itu, kita harus percaya adik-adik ya, bahwa janji Tuhan kepada kita pun tidak akan pernah dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu menggenapi. Dan janji Tuhan itu ada di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap yakin, kita harus tetap percaya, sehingga kita tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi khawatir, karena di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi ya, bahkan kita menghadapi teman yang nakal sekalipun, Tuhan juga berjanji akan menolong kita. Itulah yang harus kita ingat ya dari cerita ini, akan janji Tuhan kepada kita setiap anak-anaknya. Dan Tuhan menyatakan itu di dalam firman-Nya sebagai ayat hafalan kita dari Hakim-Hakim 2 ayat 1b. Ingat-ingat dulu, Hakim-Hakim 2 ayat 1b. Tuhan berkata, Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu sampai selama-lamanya. Coba ingat adik-adik, bayangin sampai selama-lamanya ya. Tuhan tidak akan membatalkan janjinya. Kita ulang ya, sepertinya tidak terlalu sulit Li ya. Oke, kita ulang lah ya sekali lagi. Hakim-Hakim 2 ayat 1b. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Kamu ini adalah kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Sekali lagi nih sebelum kita tutup ya, kita sebutkan ayat hafalannya. Hakim-Hakim 2 ayat 1b. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Oke adik-adik, semoga kita semua bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan, yaitu yakin dan percaya akan janjinya. Oleh karena itu, ayo kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita dapat melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur
kalau kami sudah mendengar cerita tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak yang Tuhan janjikan yang akan menjadi bangsa yang besar yang diberikan kepada Bapak Ishak. Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa Tuhan Yesus akan selalu menggenapi janji Tuhan kepada kami, di mana Tuhan berjanji akan selalu menolong kami, menjaga kami, dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh dikuatkan dan kami selalu berpengharapan kepada janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada hari Minggu yang akan datang kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu dan semuanya itu boleh menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat yakin dan percaya kepada janji Tuhan. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Caranya bagaimana? Kan kita tidak ke sekolah minggu, ke Oh, gereja. caranya begini Koko. Nah, teman-teman, kita kan udah siapin uang persembahan. Uang persembahannya kita masukkan ke dalam amplop. Kemudian amplopnya kita simpan dulu Koko. Jadi banyak dong. Iya, disimpan, dikumpulin dulu di rumah. Oh, Terus, gitu ya. iya, nanti setelah kita kembali sekolah minggu ke gereja, kita bawa amplop-amplop persembahan kita. Oh, oke, kalau begitu caranya. Jangan lupa ya teman-teman, beri persembahan untuk Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyi Koko untuk persembahan kita. Oh, ayo. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, Koko dan teman-teman, kita mau berdoa yuk untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan, kiranya Tuhan mau terima persembahan kami. Tolong Tuhan, terimalah persembahan ini, dan semoga persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Yang pertama, aktivitas untuk kelas Batita, TKA, dan TKB. Adik-adik akan mendapatkan gambar seperti ini, yaitu gambar Ibu Ribka dengan bayi Esau dan Yakub. Gambar ini adik-adik akan gunting. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah digunting, adik-adik dapat warnai. Kemudian adik-adik tempel gambar bayi Esau dan Yakub di tangan atau pelukan Ibu Ribka. Nanti adik-adik dapat tempelkan gambar ini ke selembar karton dan hasilnya menjadi seperti ini. Ini aktivitas untuk Batita, TKA, dan TKB. Kemudian untuk adik-adik kelas 1, 2, dan 3, adik-adik akan mendapatkan 2 buah gambar seperti ini. Gambar Esau dan gambar Yakub yang sudah besar. Nah, tugas adik-adik adalah nanti
gambar ini dapat adik-adik gunting sesuai garis hitamnya. Kemudian untuk gambar esaunya adik-adik dapat warnai. Kemudian di kolom sebelahnya yang masih kosong, adik-adik tuliskan ciri-ciri dan sifat-sifat dari Esau menurut cerita Kak Endang tadi dan juga dari bacaan Alkitabnya. Jadi adik-adik baca, buka Alkitabnya juga, lihat di situ apa ciri-ciri sifat-sifat dari Esau. Adik-adik tulis banyak mungkin. Kemudian demikian juga dengan gambar Yakub. Adik-adik warnai dan di kolom sebelah yang kosong adik-adik tuliskan ciri-ciri dan sifat-sifat dari Yakub sesuai dengan cerita dari Kak Endang tadi dan kisah bacaan Alkitabnya. Adik-adik tuliskan di sini. Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa nanti adik-adik minta papa mama fotokan hasil aktivitasnya dan dikirim ke kakak-kakak guru kelasnya masing-masing. Tadi kita kan sudah dengar cerita janji Tuhan kepada Bapak Ishak ya. Iya, Tuhan selalu menepati janjinya ya. Janji Tuhan itu kan adalah firman Tuhan ya, Me. Benar, firman Tuhan itu adalah juga janji Tuhan kepada kita. Dan apapun yang terjadi, firman atau janji Tuhan itu tidak akan berubah loh. Teman-teman, firman Tuhan itu tidak akan berubah. Jadi kita harus yakin dan percaya akan janji Tuhan kepada kita. Ayo kita nyanyinya lagunya yuk. Ayo. Ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Tolong Tuhan, Tuhan pimpin sertai kami bila kami besok kembali sekolah, belajar secara online. Tuhan pimpin, sertai dan berikan kesehatan kepada kami.
dan semoga minggu depan kami dapat kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekolah minggu sudah selesai. Tapi jangan bersedih ya. Minggu depan kita masih bisa bertemu kembali. Makanya teman-teman jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu online lagi ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan gembira. Oke teman-teman, bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Bye.